Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Latifah dari PAI 5A akan menjelaskan mata kuliah Masailul Fikih dengan bab yang pertama itu ada memahami historisitas fikih. Nah, dalam bab 1 ini ada 10 bagian. Yang pertama itu ada historisitas fikih, yang kedua stagnasi tasrik Islam, yang ketiga fenomena fikih generasi awal, yang keempat fenomena fikih di masa pembentukan mazhab, yang kelima ada ketika pintu ijtihad tertutup, yang keenam ada mengembangkan ijtihad independen atau mutlak, yang ketujuh Islam Indonesia Islam majemuk, yang kedelapan ada kearifan menyikapi perbedaan, dan yang terakhir itu ada urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Langsung saja di bagian yang pertama itu ada historisitas fikih. Nah, dalam historisitas fikih itu menjadi patokan atau yang menjadi sumbernya itu pada Al-Quran dan hadis. Kemudian atau sering disebut biasa dengan sumber primer Islam. Nah, keduanya ini kan menjadi sumber primer Islam atas berbagai problem sosio-kultural yang ada di masyarakat di waktu tertentu. Kemudian Al-Quran itu diwahyukan dulu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk untuk di kehidupan manusia. Kemudian jika dilihat dari aspek sosiokultural itu yang melatar belakangi pewahyuan namun tidak dengan kandungannya. Kemudian dengan bercoraknya agama Islam di Indonesia itu, maka mereka itu juga menampilkan Islam di kehidupan sehari-hari. Jadi dengan berbagai bentuk pemahaman. Kemudian Islam di Indonesia itu berkembang dengan berbagai pendekatan. Kemudian lahirlah organisasi seperti NU, Muhammadiyah, aliran Sunni, aliran Syiah, dan berbagai madhab fikih yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia itu ada 5 madhab seperti madhab Syafi'i, madhab Hanafi, dan madhab yang lainnya. Nah, semua itu berkembang karena adanya pengaruh, namun tidak diintervensi. Karena apa? Karena negara Indonesia itu berbentuk berbentuk republik dan mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua itu ada stagnasi tasdik Islam. Fikih atau hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan dari yang namanya faktor kondisi sosial historis. Kondisi sosial historis sendiri merupakan variabel tidak dapat dinafikan dengan melihat fikih. Sesuai kaidah usul fikih itu, hukum itu berputar atau lahir dan berubah. Maka bersamaan dengan tidak adanya ilat, karena itulah fikih di suatu tempat itu tidak tentu cocok dengan di tempat yang lain, atau disebabkan karena adanya kondisi masyarakat itu dengan satu yang lainnya itu berbeda. Nah, hal inilah yang sering terlupakan oleh masyarakat karena adanya warisan fikih. Akibatnya itu terjadi seperti perpecahan, kemudian perselisihan yang mengancam ukhuwah masyarakat. Maka itu harus membangun komunikasi yang berprinsip persaudaraan. Karena yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ibadah, orang lain, dan lingkungan. Adapun pembagian hukum dalam Islam itu ada 3. Yang pertama itu hukum i'tiqadiyah atau wajib diyakini, yang kedua hukum khuluqiyah, perintah dan larangan, dan yang ketiga itu hukum amaliyah atau perkataan dan perbuatan. Kemudian di bagian yang ketiga itu ada fenomena fikih generasi awal. Nah, hukum Islam dimulai oleh Rasulullah SAW pada generasi pertama Muslim. Nah, pada masa sahabat, masyarakat itu dapat menyelesaikan masalah merujuk pada Al-Quran, hadis, dan berijtihad. Sedangkan adanya masalah-masalah yang bermunculan itu hingga memasuki era tabi'in yang menjadikan adanya gerakan ijtihad dinamis. Kemudian banyaknya persoalan yang belum pernah muncul baik di masa Rasulullah ataupun sahabat
Nah, para ulama itu berusaha merujuk pada pendapat para sahabat dan Rasul, namun tetap beristihad dan dituntut. Dengan begitu, mereka itu berusaha mengarahkan adanya potensinya untuk menjawab persoalan berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya di bagian yang keempat itu ada fenomena fikih di masa pembentukan madhab. Hukum Islam memandang madhab-madhab yang ada itu dibangun oleh para imam madhab itu dikarenakan adanya pengaruh politik. Nah, ulama-ulama madhab besar itu menjadi salah satu faktor yang mewariskan adanya ikhtilaf atau perbedaan yang berkepanjangan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu bermadhab 4, yaitu yang pertama ada Imam Abu Hanifah, yang kedua ada Imam Malik, yang ketiga ada Imam Syafi'i, dan yang keempat itu ada Imam Ahmad Ibnu Hambal. Selain 4 madhab tersebut, fikih Sunni tersebut adanya juga ulama Syiah dengan berbagai sekte, bukan untuk menumbuhkan pemahaman Syiah, namun demi kajian fikih yang proporsional dan juga cek sejarah fikih dalam Islam. Dan yang kelima, itu ada ketika pintu istihad tertutup. Penyebab dari berhentinya perkembangan fikih adalah koodifikasi atau tadwin. Nah, pada masa untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama dan masyarakat itu, para ulama itu menyebabkan ulama berikutnya itu merasa cukup dengan yang sudah ada. Maka berkembanglah tradisi diskusi madhab, antar ulama penganut madhab yang satu dengan yang lainnya. Maka mereka itu sama-sama mempertahankan madhab yang dianutnya dan terjadilah penyerangan. Bukan hanya penganut imam madhab saja, tapi juga antara Sunni dengan Syiah. Penyerangan ini tuh menyebabkan fanatisme atau sedikitnya sikap ukhuwah dan tasamu. Dan di sini itu tertutupnya satu pintu ijtihad itu, namun pintu lain itu terbuka. Nah, pintu ijtihad yang ditutup itu adalah ijtihad mutlak atau penalaran independen. Dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-madhab. Kemudian yang selanjutnya itu ada mengembangkan ijtihad independen. Nah, di sini itu dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu, masalah sosial yang muncul itu semakin beragam. Maka fikih itu menjadi produk ijtihad baru di masa lalu dan menjadi problem masyarakat di masa yang sekarang. Maka itu kita yang hidup di era sekarang ini perlu melanjutkan ijtihad dari mereka. Sedangkan itu belakangan ini terjadi fenomena di masyarakat yang ketat mengakibatkan adanya fenomena fanatisme. Maka pentingnya membangun pengetahuan usul fikih untuk menyesuaikan zaman saat ini. Maka dari itu kita itu sebagai para mujtahid, yang dimana itu mujtahidnya menyesuaikan sesuai perkembangan Islam dan tetap menggunakan karya ulama terdahulu dan bertindak pada pemikiran atau nalar mereka. Kemudian yang ke-7 ada Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Nah, umat Islam di Indonesia itu yang heterogen, baik itu agamanya, kepercayaannya, suku, ada adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Maka itu dibutuhkan adanya penanganan yang khusus atau perhatian. Kemudian itu secara internal sendiri, umat Islam itu memiliki beberapa ormas atau madhab dan organisasi, sehingga di Indonesia itu dibutuhkan komunikasi yang baik. Contohnya di sini itu ada pada saat penentuan hari raya Idul Fitri. Nah, di antara masyarakat yang satu dan lainnya itu pasti terkadang itu ada perbedaan hari. Nah, ini menjadi salah satu contohnya. Kemudian yang ke-8 itu ada kearifan menyikapi perbedaan. Nah,
dengan adanya keberagaman yang di Indonesia itu menjadi salah satu sunatullah, seperti kandungan atau seperti arti dalam satu hadis, yaitu perbedaan pendapat dari umatku adalah rahmat. Nah, di sini itu berarti fikih itu seharusnya menjadi atau mampu menyelesaikan keberagaman masalah yang ada dan memberikan jawaban yang sesuai atau tuntas. Contohnya itu dalam suatu kitab atau buku gitu ya, pastinya kan ada yang menjelaskan mengenai tentang sholat. Nah, yang ditanyakan di sini itu tentang sholat itu belum ada yang menjelaskan mengenai masalah sholat itu bagi seperti pekerja bengkel, sopir, dan yang lain-lain. Nah, di situ kan belum ada yang membahasnya. Padahal itu seharusnya di dalam fikih itu sudah ada, karena Islam itu seharusnya relevan dengan perkembangan zaman. Dan seharusnya itu kondisi penganut masyarakatnya, kapan dan dimanapun mereka. Kemudian yang terakhir itu ada urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Ulama dan cendekiawan muslim itu, khususnya sarjana muslim, seharusnya itu berupaya mengungkapkan warisan dari para ulama dan persoalan fikih. Nah, para ulama fikih itu seharusnya tidak mewariskan hanya produk fikihnya saja yang sudah ada, namun juga harus itu mewariskan dari ilmu yang berdasar pada Al-Quran ataupun Sunnah. Maka ijtihad itu hendaknya itu dibuka untuk mereka juga. Mengingat bahwasannya fikih itu merupakan ilmu yang harus terus-menerus diuji. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.